Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10H akan mengunjungi rumah bersejarah yaitu Rumah Ibu Inggit Garnasih. Sebelumnya, penjelasannya akan disampaikan oleh Alisha. Inggit Garnasih dikenal sebagai sosok perempuan tangguh, setia, dan penuh pengorbanan. Selama mendampingi Soekarno, ia rela menjual barang dagangan dan harta bendanya demi membiayai kehidupan sehari-hari serta mendukung perjuangan politik sang suami. Kesetiaan dan pengorbanan Inggit menjadi bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui dukungan moral dan materi. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga saksi lahirnya banyak gagasan besar yang kelak menjadi dasar perjuangan bangsa. Sejumlah tokoh pergerakan kerap datang dan berdiskusi di rumah tersebut, menjadikannya salah satu pusat pemikiran menuju kemerdekaan. Karena itulah, keberadaan Rumah Inggit Garnasih memiliki arti yang mendalam bagi sejarah Indonesia. Setelah bercerai dengan Soekarno, Inggit Garnasih kembali menempati rumah ini sejak tahun 1949 hingga akhir hayatnya pada tahun 1984. Kini, rumah tersebut dijadikan museum yang menyimpan foto, dokumen, dan benda-benda peninggalan sejarah. Museum ini sekaligus menjadi pengingat generasi penerus bangsa tentang peran penting Inggit Garnasih dalam perjuangan Indonesia. Sebagai cagar budaya, Rumah Inggit Garnasih bukan hanya berfungsi sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai simbol keteguhan dan pengorbanan seorang perempuan dalam mendukung perjuangan bangsa. Keberadaannya mengajarkan kita bahwa kemerdekaan diraih tidak hanya dengan pertempuran di medan perang, melainkan juga melalui kesetiaan, dukungan, dan pengorbanan yang tulus. Saya akan menjelaskan tentang Rumah Inggit Garnasih. Rumah Inggit Garnasih adalah bangunan cagar budaya di Bandung yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Soekarno dan Inggit ini tinggal sejak 1926 hingga 1936 dan menjadi tempat berbagai tokoh penting yang berkumpul dan mendiskusikan cita-cita bangsa. Nah, ditempati oleh Inggit Garnasih, rumah ini tuh menjadi bukti keteguhan Inggit dalam mendukung Soekarno. Bahkan setelah mereka ini bercerai dan ini menempati rumah tersebut lagi sendiri dari tahun 1949 hingga 1984. Pak, saya bisa bertanya, Pak? Ya. Apakah Bapak bisa menceritakan sejarah singkat tentang Rumah Inggit Garnasih dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan? Ya. Boleh berkenalan dulu ya? Oh ya, boleh, Pak. Mungkin nantinya takutnya siapa yang nanya gitu kan? Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Jajang Ruyat, di sini sebagai juru pelihara dan sekaligus pemandu rumah bersejarah Inggit Garnasih. Adapun juga kronologi tentang sejarah rumah ini, dulu 1926 Soekarno dan Ibu Inggit membeli rumah ini. Ternyata di rumah inilah banyak sejarah itu terjadi. 1926 Soekarno lulus dari THS atau ITB, beliau angkatan kedua. Lalu 1927 terlahirnya Perhimpunan Nasional Indonesia. Kalau sekarang itu lebih ke PNI. Kalau dulu nggak ada partai ya, yang ada perhimpunan. Lalu 1928 Soekarno diundang ke Jakarta menjadi tamu kehormatan dan sekaligus panitia daripada persiapan lahirnya Sumpah Pemuda. Karena banyaknya pengikut atau anggota daripada Perkumpulan Nasional Indonesia, akhirnya Soekarno sering diundang untuk berpidato politik. Di antaranya yang puncaknya 1929 Soekarno diundang ke Yogyakarta dan sekaligus berpidato politik. Lalu setelah berpidato politik, Soekarno pun ditangkap dan dibawa ke Bandung lalu dipenjarakan di penjara Bancai. Beliau mendekam kurang lebih setahun 2 bulan sambil menunggu persidangan. Adapun peran Ibu Inggit di dalam masa-masa itu ya, Inggitlah yang banyak berperan karena selain menjadi kepala rumah tangga, Inggit pun juga membantu di mana Soekarno ketika di dalam penjara selalu ingin menanyakan tentang situasi kondisi di luar penjara, sehingga Inggit harus berpikir keras dan sekaligus memberikan
kode-kode rahasia tentang apa yang ditanyakan oleh Soekarno di dalam penjara. Karena begini, ketika Soekarno lagi dibesuk oleh Inggit, sipir penjara tidak pernah lepas atau mendengarkan apa yang mereka bicarakan, sehingga Inggit harus memutar otak dan memberikan semacam sandi atau kode-kode khusus. Diantaranya satu, dia menyelipkan sepucuk surat atau secuil kertas ditulis dengan kode-kode tertentu, lalu suruh dibaca ke dalam Alkitab atau lebih tepatnya ke dalam Al-Quran, dan merebus telur lalu ditusuk pakai jarum, dan itu akan kalau diusap oleh tanah itu akan muncul satu huruf atau apa yang ditanyakan Soekarno di dalam penjara. Dan bahkan yang terakhir kali adalah Inggit harus berpuasa selama 7 hari karena untuk mengecilkan badan, karena Inggit harus bisa menyelundupkan sebuah buku yang tebalnya kurang lebih 20 cm, karena Soekarno di dalam persidangannya akan membuat sebuah pledoi yang pada akhirnya ketika di sidang pun Soekarno pun membuat pledoi dengan judul Indonesia Menggugat, dan akhirnya Soekarno pun divonis 4 tahun penjara. Tetapi baru 2 tahun berjalan Soekarno pun mendapatkan pengurangan tahanan atau dibebaskan karena mendapatkan remisi. 1934 puncaknya Soekarno pun diundang kembali ke Jakarta untuk berpidato politik, tapi sayangnya sebelum berpidato Soekarno sudah ditangkap karena sudah tembus ke pemerintahan Belanda pada waktu itu, sehingga Soekarno pun ditangkap lalu dibawa ke Bandung, dan dia tidak mendapatkan sidang kedua melainkan mendapatkan hukuman langsung, harus dibuang atau diasingkan ke pulau terpencil. Akhirnya 1934 Soekarno mendapatkan vonis dibuang ke ND Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu singkat cerita daripada rumah ini. Dan pada waktu itu juga Soekarno dan Inggit menjual rumah ini dengan kekayaannya karena untuk bekal di pengasingan. Oke Pak, makasih Pak. Saya juga ingin bertanya, apa saja benda peninggalan bersejarah yang masih tersimpan di rumah ini? Semua nggak ada ya, karena itu juga replika. Yang ada mungkin hanya bacaan saja, itu pun pelengkap daripada rumah ini. Karena peninggalan Soekarno dan Inggit semua masih berada di ahli warisnya, di bawah Yayasan Inggit Ganassi. Oke Pak, bagaimana proses rumah ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan museum? Ya, mereka tidak sembarangan menetapkan rumah ini menjadi rumah bersejarah, karena harus melalui tahapan penelitian dan observasi. Di antaranya mungkin yang tadi terpampang di seminar nasional pengajuan Inggit sebagai pahlawan nasional. Di situ tertera ada Profesor Dr. Nina Lubis, ketua pada waktu itu ketua ahli sejarawan se-Jawa Barat. Lalu banyak profesor dan dokter, bahkan dosen-dosen dari Unpad, dari dosen-dosen diantaranya dari yang lainnya. Jadi itulah yang membuat rumah ini ditetapkan menjadi rumah bersejarah Inggit Ganassi. Itu pun hasil daripada penelitian mereka ahli sejarah. Oke, terima kasih Pak. Apa pesan atau nilai penting yang ingin disampaikan kepada pengunjung melalui museum ini? Kalau ingin lengkap, lebih baik datang ya ke tempatnya, karena sekaligus selain belajar juga mendapatkan nilai-nilai lebih. Karena mungkin kalau di media takutnya juga ada yang salah memberikan tentang edukasi. Karena saya pernah mendengar ada satu media yang mengatakan bahwa Inggit itu mencintai Soekarno itu di dalam penjara sel Bancai. Lalu kemana sebelum di penjara? Inggit itu kan 1926, sedangkan penjara sel Bancai adalah 1930. Kurun waktu 4 tahun, kemana cerita itu? Jadi orang pasti akan bingung karena ceritanya nggak lengkap. Kalau masalah cinta, mungkin Inggit juga nggak akan menikah dengan Soekarno kalau hanya cintanya di dalam penjara, karena ada proses yang lebih takjub lagi sebelum itu. Jadi untuk kaula muda, untuk para pelajar,
lebih baik datang sendiri ke lokasi di mana sejarah itu terjadi biar lebih afdol. Menurut Bapak bagaimana cara agar generasi muda lebih tertarik mengunjung dan belajar dari Rumah Inggit Generasi? Kembali lagi ya kepada kebiasaan atau mungkin ketertarikan dirinya pribadi masing-masing, karena tidak semua orang juga suka dengan sejarah, tidak semua orang juga membenci sejarah, karena semua itu kembali lagi kepada individunya. Kalau yang suka dengan sejarah pasti akan datang sendiri. Kalau untuk anak muda ya kembali lagi potensi diri kita apa. Kalau kita potensinya kita ke seni ya seni aja, nggak apa-apa. Karena kita udah diberi kebebasan untuk mengisi daripada kemerdekaan yang pernah beliau cetak. Apapun itu kegiatannya atau apapun itu kemampuan kita di dalam diri kita sendiri. Jadi kita udah diberi kebebasan. Sehingga kalau untuk yang suka sejarah ya lebih baiknya seperti itu, datang langsung ke lokasi. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya izin bertanya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Jeffrey. Oh ya Pak, aku Fajar Pratama dan Saya Fatan. ya. Sejak kapan Bapak Ibu tinggal di sekitar Rumah Inggit Garnasi? Kurang lebih 8 tahun. Oh. Bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang keberadaan rumah bersejarah ini di lingkungan sini? Baik sih. Jadi ada untuk penambahan untuk generasi selanjutnya untuk mengetahui bahwasanya ada rumah bersejarah dari Bapak Proklamator kita. Gitu aja. Oke. Apakah ada manfaat atau dampak tertentu bagi warga sekitar dari adanya kunjungan wisatawan ke rumah ini? Oh pasti. Salah satunya untuk pedagang ya, pedagang UMKM dengan adanya kunjungan dari sekolah maupun dari masyarakat luas. Mereka kan minimal ada jajan, ada makan, karena di depan rumah Bu Inggit itu memang ada tersedia. Bagaimana respon warga sekitar dalam menjaga dan mendukung pelestarian Rumah Inggit Garnasi? Baik, bagus dukungan dari warga sekitar. Menurut Bapak Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan agar rumah ini tetap lestari dan lebih dikenal generasi muda? Ya, generasi muda harus memperhatikan. Jadi kalau berkunjung jangan buat kotor, jaga kebersihan kan gitu. Karena kan di situ kan ada pengawas tuh. Jadi ya kalau bisa koordinasi sama pihak pengawas. Jadi nggak asal selonong masuk aja. Oke? Iya. Udah Pak, makasih. Makasih Bapak. Sekian saja video dari kami. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.